sumber kuatku. Oh Yesus. Shalom adik-adik, selamat sore. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, sebelum memulai ibadah pada sore hari ini, Kak Popi mau ngajak kalian untuk berdoa. Kita sikap doa yang baik, tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah pada sore hari ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau mau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita sudah selesai berdoa dan habis ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Semangat! Selamat sore adik-adik. Halo, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat semua kan ya? Nah, kalau bentar adik-adik mau mulai pada sekolah minggu pada sore hari ini, adik-adik memuji nama Tuhan dengan semangat. Oke? Seperti di gereja, kalau adik-adik sekolah minggu harus semangat, oke, memuji nama Tuhan dan juga fokus nanti saat mendengarkan firman Tuhan, oke? Nah, sekarang kita angkat satu pujian ya, lagu pertama Happy Yayai. Nah, tetap semangat kan ya adik-adik? Harus dong, harus tetap semangat. Oke? Kita sambung pujian kedua kita. Yesus itulah satu-satu.
siapkan hati adik-adik dengan baik, dengan sungguh untuk mendengar firman Tuhan. Duduk yang manis, mendengarkan guru-gurunya firman Tuhan ya, guru-gurunya bercerita. Nah, kita mau pujikan Roh Kudus yang manis. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau masih mengumpulkan kami semuanya Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Walaupun masih secara online Tuhan, kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami semuanya Tuhan. Yesus, kalau sebentar domba-domba kecilmu ini Tuhan, anak-anakmu ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati anak-anakmu ini Tuhan, domba-domba kecilmu ini Tuhan, supaya bisa lebih takut lagi dan taat kepadamu Tuhan. Oh Yesus, Kau berkati hati, pikiran, dan telinganya Tuhan, supaya firman-Mu ini tidak hanya mereka dengar Tuhan, tetapi dapat dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Dan supaya firman-Mu ini boleh merubah dan
menjadikan mereka lebih baik lagi dan takut akan Engkau Tuhan. Yesus, kami juga berdoa untuk guru kami nanti yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati guru kami ini Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh berasal dari Engkau saja Tuhan. Oh Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Kaki percaya sekarang hari ini adik-adik dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita. Hari ini Kaki mau ajak adik-adik buat dengarkan firman Tuhan tentang dua orang pahlawan yang berbeda. Yang pertama Daud dan Goliat. Berbeda secara fisiknya, berbeda secara karakternya, tapi kita mau belajar tentang dua orang ini adik-adik ya. Kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-40 sampai 52 dalam perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Kak Kiki baca di sini, adik-adik juga buka Alkitab di rumah masing-masing di 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 52. Perjanjian lama. Benar ya? Kita baca mulai dari ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke arah barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya sampai ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, diunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gat dan sampai Ekron. Amin. Ya. Di ayat firman Tuhan ini, mulai ayat 40 sampai ayat 52, kita belajar tentang dua orang pahlawan yang berbeda. Berbeda yang utus, berbeda cara mereka untuk menyelesaikan masalah, berbeda karakter. Kita belajar ya adik-adik, dari Daud dan Goliat. Ada 3 hal yang kita perlu pelajari. Yang pertama, kita belajar dari Goliat. Loh kak, apa kok belajar dari Goliat? Ya, Goliat ini dia pertama sombong, dia angkuh, dia menghina Daud dengan ucapan dan kata-katanya. Sebagai anak Tuhan, meskipun masih kecil, kita harus belajar menggunakan mulut kita.
tindakan kita, kata-kata kita untuk lebih berhati-hati lagi berhadapan sama orang. Misalnya kita nanti ada kesempatan ya untuk sekolah, mungkin bertatap muka, kita harus jaga mulut kita, jaga perkataan kita, jaga kaki kita buat bertindak, jaga tangan kita untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Karena anak Tuhan itu tidak ada yang jahat, anak Tuhan itu tidak ada yang kasar, anak Tuhan itu tidak ada yang main tangan, anak Tuhan itu tidak ada yang saling olok-mengolok, saling merendahkan orang lain. Di sini adik-adik ya, kalau masih ada nih adik-adik yang masih sering suka ngolok-ngolok temennya, ngerendahin temennya, ih kamu jelek, aku tidak mau berteman sama kamu, tidak boleh ya. Kita harus jaga hati kita, perkataan kita, supaya kenapa? Dimana kita berada, dia daerah manapun kita berada, kita lagi ngapain, kita tetap memancarkan Kristus dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kita tidak boleh terus bawa dampak jelek buat orang lain. Seperti Goliat ini, dia marah-marah sama Daud, dia ngolok-ngolok Daud ya, dia bilang kamu lu masih muda, bisa apa kamu, gitu ya. Tapi ternyata kalau memang Tuhan yang pilih, kalau memang Tuhan yang pakai, siapa yang mati? Goliat atau Daud? Goliat. Dia mati hanya karena batu yang dilempar sama Daud pakai ketapel. Kalau sekarang ya pakai ketapel, cedas, terus kena dahinya, terus langsung terjerumus ke tanah, mati. Terus kepalanya dipenggal sama Daud. Loh, yang menang siapa? Daud. Yang menang siapa? Yang diutus Tuhan. Itu yang pertama, kita belajar untuk jaga perkataan kita. Yang kedua, kita mau belajar seperti Daud, yang rendah hati, tidak suka marah, dia sabar. Meskipun dia masih kecil, biasanya kan kalau anak kecil dimarahi, diolok-olok, terus apa kamu, lihat-lihat aku gitu, terus marah. Enggak, Daud ini enggak, dia enggak marah sama Goliat. Walaupun tadi Goliat bilang kamu tuh masih kecil, enggak bisa apa-apa, tapi Daud bilang kamu datang sama aku bawa pedang sama lembing, aku datang sama kamu cuma bawa nama Tuhan. Dia enggak marah, dia cuma mengatakan firman Tuhan yang sebenarnya, bahwa aku datang sama kamu, aku ini bawa nama Tuhan, kamu enggak usah sombong. Nanti kalau memang Tuhan yang pakai, Tuhan yang pilih, Tuhan yang utus, kamu bisa apa ya. Kita harus jadi anak Tuhan yang baik. Dimanapun kita berada, ucapkanlah yang baik, katakanlah yang baik, lakukanlah yang baik. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu orang di luar sana itu ngomongin kita apa. Misal nih Kakak Shalom, kalau lihat ya, kayak Kiki pakai contoh Kak Shalom aja ya. Misal Kakak Shalomnya di sekolah, nanti masih sekolah kan ya, di sekolah nanti ternyata berantem sama temennya. Enggak berantem terus tunjuk enggak, cuma adu mulut misalnya. Terus nanti orang bilang, itu anak siapa sih kok omongannya enggak baik itu? Oh itu anaknya Pak Paulus itu, gerejanya itu di Kinameng itu loh bro. Siapa yang dijelekkan namanya? Namanya orang tua juga namanya Tuhan. Tapi kalau kita berbuat baik, kita berkata-kata yang baik, berteman yang baik, ramah sama semuanya, terus juga menjalin pertemanan yang baik, tindakan kita juga baik, nggak suka jahil sama temennya, nggak suka nyupit-nyupit, nggak suka dorong-dorong, pasti nanti orang lain bilang, duh anak itu baik ya. Anaknya siapa sih? Oh anaknya Kak Paulus. Pak Paulus itu rumahnya mana? Itu loh, di belakangnya plaza itu loh rumahnya. Dia tuh Kristen, gerejanya di Kinameng situ. Oh orang Kristen ya loh. Yang terkenal baik namanya siapa? Tuhan. Dengan tubuh kita, dengan apa yang kita punya, kita pakai buat menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, kita belajar tentang hatinya Daud yang percaya sama Tuhan. Percaya. Kenapa? Daud masih kecil, masih muda. Terus juga kalau dilihat dari fisiknya antara Goliat dan Daud berbanding terbalik ya. Daud yang besar Goliat yang besar gagah, musuh dengan Daud yang masih kecil. Kalau secara manusia, secara perang manusia nih, Daud bisa saja kalah. Terus Daud ya mempercayakan hatinya, Tuhan Yesus aku percaya, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pakai aku. Ini Daud maju untuk membela bangsa Israel. Dia maju untuk mengalahkan Goliat. Ya, dia percaya sama Tuhan.
Nggak setengah-setengah hatinya, dia percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Akhirnya siapa yang menang? Siapa yang dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Daud, ya. Daud yang dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, sepenuhnya, tidak setengah-setengah, ya. Belajar seperti Daud ini, meskipun masih muda, Tuhan pakai sungguh-sungguh, ya sudah, ikut maunya Tuhan. Tuhan tidak boleh bohong, Tuhan tidak boleh kita buat marah, Tuhan tidak boleh kita buat tidak berteman sama orang lain. Sudah, stop. Kita tidak boleh terus Tuhan, aku tidak suka sama dia, aku tidak mau berteman. Tidak boleh, ya. Kita harus tetap berteman baik, sungguh-sungguh, sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya. Sudah selesai firman Kak Kiki hari ini. Kita belajar bersama-sama. Tadi ada 3 hal. Kita tidak boleh berkata-kata yang kasar, harus berkata-kata yang baik, dan harus percaya sepenuhnya sama Tuhan. Walaupun kita masih kecil, ya adik-adik, ya. Walaupun masih kecil, bisa tak Kak masih kecil dipakai sama Tuhan? Bisa. Buktinya lihat Daud bisa dipakai sama Tuhan, asalkan Tuhan mau dan kita bersedia buat dipakai. Gimana caranya kita bersedia buat dipakai Tuhan? Ya sudah, percaya Tuhan, aku mau jadi anak Tuhan yang baik. Dimanapun aku berada, aku akan tetap terus ingat Tuhan, akan tetap terus pakai nama Tuhan di hidupku. Aku tidak boleh mengecewakan Tuhan. Aku tidak mau buat Tuhan malu. Aku tidak mau tidak mau bikin orang tua aku malu. Ya sudah, lakukan yang baik-baik, berteman yang baik, berkata-kata yang baik, ya. Walaupun sama orang tua di rumah disuruh belajar, ayo belajar, udah waktunya daring ini. Sik ta lama, durung mari kilo filmnya, ndak boleh, ya. Iya mah, buka HP-nya. Kalau memang daring, dibuka HP-nya, jangan buka gamenya. Buka HP-nya, buka pelajarannya, belajar bareng-bareng, ya. Kita juga nanti mau berdoa supaya keadaan kita semakin pulih, semakin cepat kita bertemu di gereja, beribadah bersama-sama seperti dulu. Ada yang kangen ndak ibadah sama-sama? Kangen kan? Kalau kangen, kita mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, percaya sama Tuhan kalau semuanya akan kembali seperti semula, ya. Semuanya akan baik-baik saja asalkan kita nurut sama Tuhan, takut sama Tuhan setiap hari. Tidak boleh bantah-bantahan. Kalau Tuhan bilang jangan curi, sudah jangan curi. Kalau Tuhan bilang jangan bohong, ya sudah jangan bohong, ya. Kalau Tuhan bilang ayo nak belajar, waktunya belajar, itu sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti pasti Tuhan kasih hikmat, kepintaran buat adik-adik, ya. Firmannya sudah selesai. Kita buka ayat hafalannya di Mazmur pasal yang ke-118 ayat 14, ya. Kaki bacakan, ya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ya, hafalannya kita hafalkan buat minggu depan. Belajar di rumah dengan sungguh-sungguh, ya adik-adik. Lagi berharap semuanya bisa dengan sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, semuanya boleh setia sama Tuhan sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua ke dunia ini, ya. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Adik tirukan Kak Kiki berdoa di rumah, ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu hari ini, ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang lebih takut lagi kepada Tuhan setiap hari. Ajar kami untuk menjaga lidah bibir kami, menjaga perkataan kami, menjaga perbuatan kami, ya Bapa. Supaya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, semuanya kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena Tuhan memilihkan kami dalam keluarga kami yang sekarang, kedua orang tua kami, kakak adik kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Berikan kami semua, ya Bapa, kekuatan, kesehatan, supaya Tuhan kami semua boleh melakukan kegiatan aktivitas kami dengan baik. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh pulihkan, hari lepas hari boleh semakin pulih, hari lepas hari boleh semakin membaik Tuhan, supaya kami Bapa boleh semakin dekat dengan waktu kami untuk berkumpul lagi bersama-sama dengan teman-teman kami di gereja, beribadah bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain. Terima kasih, ya Bapa, terima kasih, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menyerahkan doa ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Mari kita akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Biarlah Engkau mau sempurnakan setiap apa yang kami kerjakan, sehingga menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu. Tuhan, berkati kami semua yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini, baik guru sekolah minggu yang ambil bagian dalam pelayanan, maupun kami sebagai murid sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah Kamu berkati semuanya dengan kelimpahan kasih-Mu, sehingga kami semua boleh tetap sehat, kuat, baik jasmani maupun rohani, sehingga kami terus memuliakan nama Tuhan, terus memuji nama Tuhan, terus setia kepada Tuhan sekalipun ibadah sekolah minggu masih secara online. Terima kasih Bapak, berkati sekolah minggu yang ada, segala program yang ada, biarlah dapat dijalankan dengan baik setiap program yang ada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kedua orang tua kami, pekerjaannya Kamu berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, sehingga kedua orang tua kami boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu, sehingga kami semua dapat terpelihara oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau terus memimpin kehidupan kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Satu Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b.
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Yesus memberkati. Samuel 16 ayat 7b. Bukanlah yang dilihat manusia, yang lihat Allah. Manusia melihat apa yang bukan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia yang melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.